Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua baik ya. Kenalin lagi nih, yang belum kenal, panggil aja aku Ferdi. Aku guru sekolah minggu. Aku suka menceritakan firman Tuhan bagi adik-adik sekalian. Oke. Pada video sebelumnya, aku menceritakan kisah Yesus yang terangkat ke sorga. Bagi adik-adik yang belum sempat menontonnya, bisa tonton di YouTube, ketik judulnya, Pesan terakhir Yesus sebelum terangkat ke surga. Di video itu diceritakan adik-adik, setelah 40 hari Yesus bangkit, Yesus berpesan kepada para muridnya supaya mereka tidak keluar dari kota Yerusalem sampai kedatangan Roh Kudus atas mereka. Nah, bisa ditonton nanti ya videonya bersama dengan papa atau mamanya. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah, kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, suatu hari ketika para rasul dan murid sedang berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin, dan ada juga lidah yang tampak seperti nyala api. Wah, ternyata itu adalah gambaran Roh Kudus yang turun atas para murid dan juga rasul. Mereka pun berkhotbah di depan banyak orang. Tetapi orang banyak itu berkata, sepertinya mereka sedang mabuk ini ya. Lalu Petrus pun berkata, hai orang Yahudi, mereka ini tidak mabuk, karena ini juga masih pagi. Tetapi ingatlah perkataan para nabi seperti Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita semua manusia. Dan siapa saja yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, Tuhan yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Ingatkah kalian semua tentang Dia? Ya, Dia adalah Tuhan penyelamat kita yang turun dari surga, lahir dalam rupa manusia, mengajarkan kita tentang kerajaan surga. Ia telah mati, tetapi bangkit. Dan 10 hari yang lalu, Yesus naik ke surga. Lalu apakah yang harus kami perbuat? Petrus pun menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Dosamu akan diampuni dan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Lalu banyak orang yang mau dibaptis, sekitar 3.000 orang, dan mereka pun menjadi pengikut Yesus. Hidup bersama di dalam kasih Tuhan. Nah, Injil seperti yang dikatakan oleh Yesus ternyata menyebar dari Yerusalem, Judea, dan juga Roma. Tidak hanya itu adik-adik, ke India juga. Dan bahkan sampai ke Indonesia yang dibawa oleh Nomensen salah satunya. Injil terus disebar tahun demi tahun ke Afrika, ke Amerika, atau juga ke Australia, dan seluruh dunia Injil selalu diberitakan. Nah, apa pesan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, siapakah Yesus itu? Nah, dari cerita tadi, tentu adik-adik sudah tahu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adik-adik. Juru Selamat artinya apa ya? Artinya, Dia, Yesus, yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, pesan firman yang kedua adalah, adik-adik pernah nggak berbuat salah atau pernah berbuat jahat? Nah, Roh Kudus lah yang mengingatkan kita supaya kita mau bertobat adik-adik. Misalnya nih, adik-adik berbuat salah, lalu dalam hati adik-adik, wah ini nggak benar, ini salah. Nah, itu suara Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati adik-adik. Adik-adik juga pernah takut? Berdoalah supaya Roh Kudus memberikan keberanian. Dan yang terakhir, tentu adik-adik sudah dibaptis. Kita bersyukur karena dibaptis itu adalah sebuah tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, sudah dulu ya untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.